Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,37% ke angka 7080. Selain video ini, kami juga menganalisa satu emiten yang dicaplok perusahaan Astraland, dan hari ini juga harganya bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mengakuisisi Home Credit, dan secara tren saat ini juga masih bergerak tren. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADMF. Saham ADMF hari ini naik 1% lebih ke harga 9.250. Bisa kita lihat di grafik, secara tren ADMF saat ini trennya masih bergerak tren. Tapi satu minggu terakhir ini mulai sideways setelah berusaha untuk break resisten di 9.250 dan masih gagal break sampai saat ini. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 9.250, bisa kita lihat selalu gagal break dan sempat turun menuju support di harga 9.000. Jadi saat ini support terdekat di 9.000 dan support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar angka 8.625. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa ADMF dan Krungsri akuisisi Home Credit Indonesia senilai 3,1 triliun. Jadi ada berita adanya akuisisi, dan saat ini tren ADMF juga masih bagus trennya. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang beli di sekitar harga 8.000-an, pertimbangkan untuk take profit apabila ADMF ternyata gagal bertahan di harga 9.000. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga sama, masih terus distribusi saham ADMF. Jadi dari data yang kita dapat, karena dalam satu minggu terakhir ini mencoba untuk break harga 9.250 masih gagal break, menurut saya tetap harus hati-hati untuk saham ADMF ini. Apabila minggu ini kembali mencoba untuk break harga 9.250 masih gagal break, ADMF masih ada potensi kembali ke harga 9.000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Bisa entry apabila berhasil break harga resisten 9.250 dengan target berikutnya atau target terdekat di sekitar harga 9.500 untuk target take profit apabila memang masih gagal break resisten berikutnya. Jadi buy on breakout, take profit apabila gagal break resisten di 9.500, atau hold saja selama harga 9.250 tidak terlewati. Tapi apabila gagal break, sebaiknya tunggu di harga 9.000. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Tapi hati-hati, seperti penjelasan saya di awal, apabila harga 9.000 terlewati, ADMF berpotensi kembali turun mengetes garis EMA 50. Dan secara tren akan mulai melemah trennya. Walaupun untuk tren jangka menengah masih oke selama masih kuat di garis EMA 50 150. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BSDE yang pada video kemarin baru saya analisa sekilas. Dan hari ini bisa kita lihat sektor properti rata-rata bergerak naik. Jadi saham-saham seperti CTRA, SMRA, P1 yang kemarin baru saya analisa hari ini masih melanjutkan kenaikan. Dan BSDE yang kemarin bergerak turun hari ini naik lumayan tinggi 3% lebih ke harga 950. Dan kenaikan hari ini membuat BSDE saat ini mencoba untuk break kembali garis EMA 50 150. Dan malah langsung naik mencapai resisten berikutnya di 950. Jadi saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 di 925, garis EMA 150 di 935, dan resisten di 950 dicoba ditembus BSDE. Apabila besok terkonfirmasi BSDE candlenya masih candle hijau dan berada di atas garis EMA 150, maka BSDE terkonfirmasi break garis EMA 50 150, sehingga cara tren akan mulai bergerak tren. Sama seperti CTRA yang kemarin baru saya analisa, bisa kita lihat hari ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50 150 pada tanggal 23 kemarin. Hari ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi secara tren CTRA sudah mulai bergerak tren. Jadi BSDE hari ini mulai bergerak naik, tapi ini belum terkonfirmasi. Jadi apabila besok terkonfirmasi, maka BSDE juga ada potensi untuk uptrend dan lanjut naik menuju target berikutnya di 980. Dan bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini terlihat sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Walaupun di sini terlihat penjualan besar oleh PD dan IEP, tapi jika kita lihat 5
top brokernya ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga sama, hari ini masih masuk akumulasi saham BSTE dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BSTE masih ada potensi untuk lanjut naik dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 980. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya juga selalu sarankan untuk tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi apabila hari ini teman-teman belum sempat entry pada saat bergerak naik, paling aman adalah tunggu BSTE terkena pullback dulu ke garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry. Atau teman-teman mau coba spekulatif buy apabila besok BSTE masih kuat di atas harga 950, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek tetap di 980 sampai harga 1000. Selanjutnya saya update lagi saham Avia yang hari ini juga masih lanjut naik 2% lebih ke harga 820. Jadi Avia dalam bulan ini sudah 2 kali kami analisa pada saat di sekitar support 730 dan pada saat berhasil naik di atas garis EMA 50 dan ternyata masih terus naik dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi apabila Avia berhasil break, maka Avia juga akan mulai bergerak trend dengan target berikutnya di sekitar harga 875. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Tapi bisa kita lihat di sini ada ex-date dividen pada tanggal 29 November. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Avia. Jadi dari data yang kita dapat, Avia dalam 1 minggu ke depan saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di 850. Tapi tetap dalam beberapa hari ke depan hati-hati, ada potensi untuk terkena koreksi sementara karena memang sudah terbentuk 4 candle hijau. Jadi wajar apabila terbentuk 1 candle merah atau malah 2 candle merah dulu. Apalagi hari ini walaupun naik di atas garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila ternyata masih gagal break, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support di EMA 50 di harga 785 untuk entry-nya. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini masih bisa di hold selama Avia masih kuat di garis EMA 50. Jadi apabila ternyata gagal break garis EMA 150 dan bergerak turun, masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, saya lihat Avia trennya masih ada potensi untuk bergerak trend. Berikutnya saya akan coba analisa saham agro yang memang jika kita lihat secara tren dalam beberapa minggu ini trennya masih bergerak sideways dan masih berada di antara support di harga 500 dan resisten di 550. Jadi beberapa kali mencoba untuk break harga 550, agro masih gagal break. Dan hari ini juga hanya naik 1% lebih ke harga 530. Walaupun sempat naik mendekati harga 550 hari ini. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak sideways. Dan hari ini jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dan asing yang sebelumnya terus distribusi hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya ini menarik untuk dipantau. Walaupun secara trend ini masih kurang bagus, tapi apabila mau swing trade bisa pantau saham agro karena saya lihat masih ada potensi mengetes harga 550. Apabila berhasil break masih ada potensi menuju garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 580. Sebelumnya jika kita lihat resisten sebenarnya di harga 600. Tapi karena garis EMA 50 terus bergerak turun, saat ini resisten di 580. Jadi target apabila berhasil break resisten 550 menurut saya di harga 580 sampai harga 600. Jadi agro juga menarik untuk dipantau menurut saya untuk swing trade. Tapi tetap hati-hati apabila ternyata agro masih gagal break harga 600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.